Halo Sobri, kenalin gue Anka dan sekarang gue lagi sama Halo, kita RL Club. ada RL. Halo, gue Karina Kristi. Gue Noni. Halo, aku Moneva. Halo, aku Sade Susanto. Hai, aku Madukina. Hai, aku Gavendri. Nah, boleh dong diceritain nih, salon R&B itu apa sih? Jadi salon R&B itu sebenarnya adalah sebuah perkumpulan musisi R&B Indonesia wanita gitu. Iya, jadi kita tuh masing-masing punya project masing-masing. Kadang suka banyak yang ngira kita itu grup vokal, ada yang ngira kita tuh girl band. Nah, kita tuh sebenarnya kolektif. Itu tadi yang aku sebut. Jadi masing-masing punya project, bersatu jadi satu komunitas yang kuat gitu. Sebenarnya awalnya itu gara-gara kita tuh suka main salon-salonan satu sama lain sambil dengerin musik R&B gitu. Terus kayak lucu juga ya kalau nama kolektifnya Salon R&B. Awalnya cuman hayal-hayal aja, beneran terjadi. Nah, pas banget tahun ini tuh anniversary 1 tahunnya salon. Bulan Juli terbuatnya. Nah, ngomong-ngomong kan udah first anniversary nih ya. Kira-kira ada nggak sih event yang pengen kalian lakuin nih? Oh, kita tuh mau showcase sebenarnya tanggal 13 ini, minggu depan. Nah, sebenarnya yang spesial dari showcase ini adalah kayak kan jadi pas pertama kita tuh berberapa nih? Bertiga. Cuma bertiga. Jadi awalnya tahun lalu itu cuma ada Gavendri, Moneva. Tapi beranak pinak. di showcase kedua ini karena kita kolektif, jadi kita mengajak teman-teman yang lain supaya semakin ramai, semakin banyak dari berbagai provinsi ya kalau kata Mone. Ada Madukina, ada Sade Susanto, ada Noni Jakarta Timur, ada Karina Kristi, Banten. Kalau konsepnya ada nggak sih konsep khususnya tuh? Itu kayaknya kita keep it as a secret aja ya biar surprise gitu. Biar surprise gitu. Boleh nggak diceritain lagi nih persiapan kalian buat showcase-nya tuh gimana? Persiapannya seru sih karena kayak kita jadi banyak kolaborasi juga kan satu sama lain. So it's quite hectic juga. Kita juga kayak aku pribadi kayak ngerasa nggak bisa napas sampai nanti showcase gitu loh. Soalnya kayak pressure banget gitu kan. Kayak pressure banget kayak nggak bisa napas tau. Jadi kayak baik. Jadi aku anak baru di salon R&B ini. Jadi aku tuh anak baru stok lama. Iya, jadi baru secara teknis baru masuk salon R&B, tapi sebenarnya nongkrongnya kita udah lama banget gitu. Suka ngikut-ngikut jadi pengganti gitu. Kalau nggak bisa gue yang gantiin, jadi additional gitu. Nah, tapi tanggal 13 tetap dong Karina Kristi juga ada sesuatu yang mau kita perkenalkan. Mau kita siapkan. Jadi pokoknya ditunggu aja deh, showcase ini bakal berisi banyak banget hal-hal spesial. Bahkan mungkin untuk pendengar-pendengar lamanya teman-teman salon R&B mungkin akan menemukan hal-hal yang berbeda gitu, aransemen yang baru atau kolaborasi yang baru seperti yang Noni bilang, bintang tamu, tanda tanya gitu. Jadi masih banyak banget deh hal-hal yang mungkin tidak terduga dan akan sangat disayangkan kalau dilewati. Betul. Gitu. Nah, ngomongin persiapan, pasti kan ada kegiatan dari individunya juga masing-masing kan. Itu susah nggak sih ngatur jadwalnya? Kalau aku pribadi sih susahnya karena kan kalau misalkan ya tadi kan dibilang ada beberapa kolaborasi, jadi menentukan jadwalnya tuh harus, kalau misalkan aku bisa yang rahasia ya, yang satunya harus bisa gitu. Kalau misalkan satunya bisa kapan, aku harus nyesuaiin kayak gitu aja sih. Mungkin ya sih lebih ke susah di menyesuaikan jadwal. Setuju pemirsa? Ya, setuju. Apalagi kan kita semua pada ada yang lagi nyiapin rilisan sendiri gitu kan. Terus ada yang kita juga kelas pekerja gitu kan. Kayak gue dan Gaby itu ada jam 9 to 5-nya juga gitu. Jadi kita harus berkreatif lah buat nemuin waktu untuk berkreasi. Tapi ya namanya juga passion project ya, semua ada jalannya. Ngomongin tadi ada yang mau rilis single nih. Boleh dong di-spill dikit-dikit. Sedih ya?
Terakhir tuh aku rilis EP itu tahun 2021 dan setelah rehat 1 tahun produksi, akhirnya di tahun 2023 ini aku akan merilis album pertama. Terima kasih dan lagunya bakal cocok banget sama cuaca akhir-akhir ini. Nggak tahu deh. Karena kan sebenarnya lagunya tuh tentang perpisahan, tapi kan kadang perpisahan itu ada baiknya, ada buruknya, nggak ada. Ya pokoknya intinya dengerin aja. Jangan lupa dengerin teasernya. Kalau misalnya nanti ini rilis sebelum atau setelahnya, pokoknya intinya lagunya bakal cocok banget kalau kalian suka R&B tahun 2000-an gitu. Jadi sama kayak Mone, terakhir ngeluarin single adalah tahun lalu ya? Tahun lalu dan itu adalah sebenarnya single pertama dari yang akan ada di album ini. Dan besok di hari showcase gue akan rilis single kedua yang akan ada di album juga tanggal 13 Juli. Pas banget. Jadi sekarang sih lagi hektik pre-release dan post-release-nya aja sih gitu. Dan lagu yang akan gue rilis di kedua ini emang agak beda dari single yang 2022 gue rilis. Sebenarnya intinya lagu itu tentang desperation, kayak agak putus asa gitu. Kayak kalau gue nggak bisa dapetin lo, kasih tahu gue caranya gimana. Iya, agak maksa gitu. Jadi pokoknya tanggal 13 Juli akhirnya gue akan rilis sebelum album. Karena ada 2 nih yang mau rilis kan. Nah, gimana sih bentuk kakak-kakak yang lainnya nih untuk nge-support teman-temannya? Kebetulan kalau Mone dalam part albumnya gue juga akan collab sebenarnya beneran support dalam bentuk musik. Jadi di Mone kan dia rilis album, nah single keduanya itu ntar featuring sama gue. Sekalian ya. Kalau Cicot ya gue bantu doa aja biasanya. Tapi pastinya kita pasti setiap orang rilis kita ya akan nge-share di sosmed segala macem, kita dengerin beneran, kita jogetin, pokoknya kita ramaikan lah semua ini karena emang bentuk awal Salon juga adalah kita untuk saling mensupport satu sama lain di kolektif ini gitu. Nah, balik lagi nih ngomongin showcase-nya, di persiapan kalian kira-kira ada nggak sih pengalaman yang mau kalian ceritain nih, pengalaman serunya selama kalian mempersiapkan showcase-nya? Mungkin karena di tahun ini lebih kolaboratif kayak yang tadi disebutin sama teman-teman gitu, dimana tahun lalu kita emang baru kenal kali ya, baru bikin event bertiga barengan, tapi itu juga kita lumayan involve selain performance-nya juga karena acara sendiri kita ngatur acaranya kayak gimana barengan sama Almira dan teman-teman gitu. Tapi di tahun ini karena tadi dibilang akan ada performance yang kolaboratif, jadi makin kenal satu sama lain, makin sering nongkrong bareng, makin tahu cara berpikir satu sama lain, makin bonding, makin berisik juga. Jadi kayak gini kan susah diatur gitu ya, mohon maaf. Tapi seru sih, maksudnya aku sebagai pelaku musik juga perempuan di genre yang sama, ketemu orang-orang yang sejenis gitu ya. Terus ya semuanya nih menurut gue juga sangat banyak terinspirasi dari mereka semua sih, karena mereka semua girl bosses, bikin lagu sendiri, mereka penulis, even ada produser juga, ada Noni juga dia produce. Menurut aku penting banget sih untuk sebagai perempuan di industri ini bisa independen. Aku nggak tahu ya, karena ada suatu perasaan atau pengalaman yang unik jadi pelaku seni perempuan gitu. Ada suatu bias yang terjadi gitu loh, yang kadang tuh juga kompleks, susah untuk dijelasin karena kita nggak mau bias sendiri juga. Cuma dengan punya support group kayak gini, aku ngerasa empowered banget dan jadi terharu deh. Gue sebagai anak baru yang baru masuk Salon R&B, gue tuh selalu merasa bahwa memang sebenarnya musik adalah community base gitu. Jadi gue melihat juga kayaknya community sebagai perempuan di Indonesia juga mungkin bukan nggak ada ya, tapi mungkin kalau dibandingkan dengan laki-laki gitu kayaknya lebih banyak community laki-laki gitu. Dan ketika ada Salon R&B menurut gue itu jadi lebih kita sebagai perempuan jauh lebih empowered balik lagi. Setelah kalian first anniversary, kira-kira ada rencana nggak buat kedepannya tuh mau kayak gimana lagi? Atau boleh deh harapan kalian kedepannya mau apa nih untuk Salon R&B-nya?
awalnya tuh harapan aku kan, cuma setelah ngobrol sama anak-anak ternyata kita semua tuh punya harapan yang sama gitu. Kita sih maunya semakin banyak lagi yang bisa ikut sama salon R&B, bisa bersatu di komunitas ini. Karena lucunya itu kita tuh awalnya kenal tahu-tahuan aja dari sosial media gitu kan. Padahal sebenarnya kita tuh kenal tapi nggak kenal, ketemu cuman kalau acara musik doang. Jadi nggak pernah ada momen buat kita kenal lebih dalam gitu. Ternyata tuh orang-orang ini punya mimpi sama nih sama gue gitu. Nah itu tuh merasa lebih kayak oh ternyata I'm not alone in this dream. Nah itu tuh berasa setelah bareng-bareng. Kedepannya aku berharap, kita semua berharap, Almira juga pastinya bisa semakin besar dan maunya sih showcase ini berubah jadi festival gitu maunya. Dan pastinya selain musik melibatkan beauty juga gitu. Karena kan kita ciwi. Aku ikutan terharu. Mungkin satu lagi kalau harapannya yang lebih tangible in the coming months, kita bisa lebih banyak kreasi kolaborasinya kan gitu. Bukan cuma hanya untuk mendukung atau makin mengamplifikasi nih kayak wah kita tuh wanita-wanita yang perempuan-perempuan yang bisa berkarya gitu. Tapi juga kita tuh bareng-bareng gitu. Jadi semakin kelihatan kalau misalnya kita tuh banyak ide-idenya, kita banyak yang bisa kita sampaikan bareng-bareng gitu. Dan setuju banget sih sama Kamone, hopefully kita bisa ngerangkul lebih banyak musisi ke depannya. Berkreasi bareng sama mereka juga gitu. Makin banyak panggung, makin banyak nge-reach out, makin banyak juga senang-senang bersama. Thank you so much buat kakak-kakak yang udah nyempetin datang ke sini. Dan Sobri jangan lupa buat like, comment, dan subscribe di channel YouTube Brilio. Dan follow juga semua akun sosmed Brilionet. Jangan lupa juga buat datang ke showcase-nya mereka yang akan ada di mana kak? Di Lucy in the Sky Senayan Park bakal ada banyak kolaborasi dan di sana juga bakal ada beauty bar. Terus kita bakal seru-seruan lah, ada DJ-nya juga, and so dan pastinya beauty barnya itu lokal brand, kita support yes, betul. Jadi 13 Juli di Lucy in the Sky Senayan Park, starts from 7 PM jam 7 malam. Hopefully we'll see you there. Tiket pre-sale udah sold out guys. Jadi bisa langsung dibeli general sale-nya, beli di Go Earth app. Linknya ada di bio-nya Salon R&B IG Instagramnya salon.rnb. RNB. So yeah, we'll see you there.